Halo, selamat siang. Saya kebetulan saya di sini dengan Ko Rudi Handoko sebagai calon ketua Perkumpulan Rukun Santoso periode 2025 sampai 2030 Pak. oh 2030. Iya. Jadi kita ngobrol santai aja Iya. kok. Saya mau ngobrol-ngobrol, mau tahu tentang visi dan misi Koko dan kedepannya kalau Koko kepilih ini seperti apa. Mari kita mulai dari silakan perkenalkan diri dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Rudi Handoko. Untuk periode yang lalu, sebelumnya saya dipercaya untuk sebagai ketua Perkumpulan Rukun Santoso. Dan periode yang ini ada orang-orang yang mendukung, istilahnya mencalonkan saya sebagai calon ketua Rukun Santoso untuk mengikuti pemilihan tahun 2025 tenaga pengajar atau guru di SMPK Budi Luhur Nganjuk. Jadi kesibukannya ya setiap harinya sebagai guru. Guru mata pelajaran apa? Guru mata pelajaran yang diserahkan kepada saya adalah IPS dan Bahasa Jawa. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kok mengapa tergerak untuk mengambil bagian dalam kepengurusan Perkumpulan Rukun Santoso? Kalau boleh cerita, di periode yang sebelumnya itu saya didatangi oleh pengurus yang sebelumnya itu untuk ditawari mengikuti pemilihan. Pikir saya waktu itu ya sebagai penggembira kegiatan itu, maka saya bersedia. Tidak tahunya dicalonkan sebagai ketua. Dan ketika pemilihan langsung dari anggota Rukun Santoso itu Periode lalu. ya periode yang lalu saya malah terpilih. Nah itu, jadi kalau motivasi saya waktu itu hanya melihat bahwa saya mengatakan saya meneruskan apa yang engkong saya pernah lakukan, karena engkong saya itu dulu, engkong saya Limping Lik itu juga pernah menjadi pengurus perkumpulan kematian itu, tapi tahun 50-an. Zaman itu lah ya. Ya zaman itu, makanya saya sudah ya, anggap aja ini mengemban tugas sejarah. Tapi dari Ko Rudi sendiri, kalau kemarin kan penggembira, kalau sekarang masih penggembira atau merah putih gitu? Kalau sebenarnya saya juga merasakan ini ya karena semacam permintaan dari teman-teman atau yang masih menginginkan saya untuk maju lagi, ya sudah ini sebagai tugas. Jadi yang apa istilahnya yang harus kita kerjakan, kita laksanakan, ya ini diberi amanat untuk harus dilaksanakan. Sekarang kan Ko Rudi ini udah jadi calon ya, salah satu calon ketua untuk pemilihan selanjutnya. Ini apa visi dan misinya untuk Perkumpulan Rukun Santoso di periode selanjutnya ini apa? Boleh ceritakan nggak? Ya. Seandainya terpilih itu visi. Kalau visi yang ingin saya bangun, istilahnya ingin saya laksanakan, yaitu visinya Perkumpulan Rukun Santoso melangkah ke depan. Dan kemudian misinya satu, pemutakhiran data keanggotaan. Kemudian pemeliharaan aset perkumpulan, dan ketiga pengurus perkumpulan yang guyup. Mengapa saya melihat bahwa dari misi ini, jadi bahwa Perkumpulan Rukun Santoso harus melangkah ke depan, yaitu ada persoalan yang pertama, masalah keanggotaan. Ini yang menjadi persoalan yang krusial, sehingga ini harus kita melampirkan data. Iya, kalau bisa sebenarnya sudah mulai ada upaya untuk pemutakhiran data, tetapi memang belum masih proses dan belum terlaksana itu, sehingga kita mengharapkan ini bisa terlaksana sehingga untuk periode pengurusannya akan datang sudah punya data yang mutakhir dan lebih akurat. Terus kemudian yang kedua, pemeliharaan aset perkumpulan. Ketika di periode yang lalu itu istilahnya
periode ini saya merasakan bahwa ya kita katakan berkah, ya kita katakan berkah, kita melihatkan berkah karena apa? Ada faktor dari luar yang mengharuskan pengurus perkumpulan Rukun Santoso itu harus mengambil sikap, yaitu penyelesaian status rumah perkumpulan, rumah persemayaman itu, karena itu sudah terhenti lama. Kemudian saya dihubungi dari jabatan yang mengurusi di Kementerian Keuangan di Surabaya itu menanyakan apakah masih lanjut atau tidak, akan diurus atau tidak, karena memang ada berkas yang sampai ke DKJN itu, kekayaan negara itu ada, malah kami pengurus itu malah tidak tahu kalau ada berkas pengajuan seperti itu. Jadi saat ini bagaimana? Saat ini sudah selesai, itu hanya tinggal prosesnya adalah pensertifikatan. Gitu. Nah, kami juga sudah mulai melangkah, tapi karena periode kepengurusan ini sudah selesai, maka ya kita break dulu, karena jadi demisioner status itu kan tidak boleh mengambil keputusan. Jadi mau terusin lagi ya? Iya. Jadi sertifikat nanti? Iya. Istilahnya guna bangunan. HGB? Iya. Bangunan. Terus kemudian juga yang kedua, maka saya katakan aset itu adalah ada tanah makam yang secara istilahnya turun-temurun itu milik perkumpulan, tetapi memang tidak ada bukti tertulisnya, landasan hukumnya ya, itu masih belum ini kita sedang proses penyelesaian, berkonsultasi dengan badan pertanahan untuk kejelasan status itu. Memang kalau di desa kayak di grup itu Pesugihan itu di peta desa kan ini sebagai Bom Cino, jadi dihormati secara turun temurun sejak dulu. Ini realnya sebagai makam Tionghoa, pemakaman milik Rukun Santoso, tetapi kita nggak punya bukti kepemilikan itu. Jadi mau dituntaskan? Ya kebetulan juga ada orang yang berbaik hati ingin menolong, jadi dalam arti membantu, banyak pihak yang ingin membantu supaya clear dan kejelasan itu. Terus kemudian yang ketiga, pembelian aset ini yang kita prihatinkan sudah kendaraan jenazah. Kendaraan jenazah yang kita miliki itu sudah lapuk, sebetulnya sudah lapuk karena dari usia yang berulang-ulang, dan itu sudah istilahnya sudah tambal sulam. Nah, rencana mau beli atau gimana? Kemungkinan pada waktu itu kan ada kita mau ya buka sertileran untuk patungan mendapatkan itu dana untuk beli mobil, jadi perkiraan segala itu juga. Kemudian kita juga sudah melangkah, yaitu sudah melobi dengan BKSGK, jadi Badan Perkumpulan Gereja-Gereja Kristen Katolik di Kabupaten Nganjuk itu. Pengurus BKSGK mensupport, jadi kita juga menyampaikan bahwa kalau nanti perkumpulan Rukun Santoso saja kok kayaknya kurang luas, kalau kita mau meminta donatur, tapi kan bisa digunakan untuk layanan umat, jadi seperti itu yang juga kita perjuangkan. Kalau di rumah perkumpulan itu ya puji Tuhan, seperiode yang sebelumnya sudah diberesi dan istilahnya layak, cuman ada beberapa istilahnya pernak-pernik yang harus dilengkapi, kayak misalkan perlu kipas angin, penambahan kipas angin dan sebagainya macam itu untuk kenyamanan. Kenyamanan itu, kemudian ganti terpal dan sebagainya yang sudah mulai melapuk dan sebagainya. Jadi kebetulan periode yang istilahnya kami emban itu
memerlukan banyak dana, gitu kan. Sehingga proses penyelesaian seperti itu. Jadi karena tanggung jawab istilahnya ini belum tuntas, terus kan beberapa yang menyarankan ya kalau bisa dituntaskan dulu, kalau ada pengganti nanti ya bisa kata itu, dan juga siapapun penggantinya itu juga bahwa PR ini bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Iya, sebelum diganti. Iya. Harapannya. Iya. Oke, misalkan kalau Rudi terpilih lagi, apa yang akan berbeda dari kepengurusan Anda sebelumnya, itu apa yang bakal beda? Yang pertama itu tadi target pemutakhiran data keanggotaan. Pokoknya selesai. Ya, itu. Terus yang kedua adalah membuat keguyuban pengurus. Dengan cara Ya ini yang yang istilahnya perkumpulan ini kan kerja sosial ya. Betul. Kadang kesulitan kami itu mensinkronkan waktu dan pikiran. Iya, mensinkronkan waktu bagaimana pengurus bisa berkumpul semua itu. Nah juga ini yang kita berusaha kecil-kecil aja lah yang bisa kita kerjakan. Yang penting juga bagaimana perkumpulan Rukun Santoso itu kan di kelanjutan selanjutnya, mungkin periode kepengurusan yang lain selanjutnya itu bisa mewujudkan memang harapan dari anggota perkumpulan Rukun Santoso itu menjadi yang ya baik, lebih baik, guyup. Itu yang bakal beda sama tadi penyelesaian surat-surat. Iya. Surat lahan itu ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, perlu bisa kita tutup. Apa ada pesan untuk para anggota perkumpulan Rukun Santoso sebelum kita tutup? Tanya jawab ini. Untuk seluruh anggota perkumpulan Rukun Santoso, silahkan untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi perkumpulan Rukun Santoso, dan semoga perkumpulan Rukun Santoso benar menjadi harapan atau menjadi rumah kita bersama untuk melangkah ke depan. Oke, terima kasih waktunya Pak Rudi Handoko. Semoga semuanya lancar. Oke, sekian tanya jawab kita pada siang ini. Sampai jumpa lagi.